Halo, selamat malam sahabat trader dan investor. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Untuk malam ini tanggal 10 bulan 2 2026. Tetap fokus utamanya adalah update data saham. Ya. Untuk hari ini ada kenaikan ISG sebesar 1,24. Apakah ini pertanda baik? Ya, semoga saja ya. Oke, kemudian kita lihat di sini ya data yang ada. Kalau dilihat dari harga hari ini, dari total 42 saham yang saya rekap sini, untuk yang naik itu kurang lebih 2 sampai dengan 11%. Itu pun tidak semua ya. Kalau penurunannya itu 1,5 sampai dengan 8%. Itu pun tidak semua sahamnya. Nah, kalau kita lihat untuk yang akumulasi besar di hari ini, hari Selasa ya, tanggal 10, kita lihat masih ada 2 ya di saham BBYB yang dilakukan akumulasi besar oleh CC ya, dengan nilai 3M dengan harga Rp373, di mana harga penutupan di 378. Kemudian ada di TINS ya, akumulasi besarnya dilakukan oleh AK dengan nilai 36M dengan harga rata-ratanya Rp3.327, di mana harga penutupan di 3.360. Ya, kemudian di yang melakukan distribusi besar ya, di sini ada saham Adro dilakukan oleh broker ZP dengan nilai 39M di harga 2174, harga penutupan di 2170. Kemudian di sini ada juga di Bumi masih dilakukan oleh YU ya, dengan nominal 271M, harga rata-ratanya adalah 251, di mana harga penutupan di 248. Terus kemudian Bull distribusi besar dilakukan oleh CC dengan nilai 30M dengan harga rata-rata di 420, harga penutupan di 430. Kemudian di Bufa ya, distribusi besar dilakukan oleh BK dengan nilai 42M, harga rata-rata di 1148, harga penutupan di 1120. Kemudian di Cuan, distribusi besarnya masih dilakukan oleh ZP dengan nilai 11M, harga rata-ratanya 1656, di mana harga penutupan di 1640. Kemudian Dewa ya, distribusi besar dilakukan oleh AK dengan nilai 59M, harga rata-ratanya di 517, harga penutupan di 505. Kemudian ada KETR, distribusi besar dilakukan oleh AZ dengan nilai 2M, harga rata-rata di 683, harga penutupan di 685. Ya, kemudian ada Petro di sini dilakukan distribusi besar oleh CC dengan nilai 18M, dengan harga rata-ratanya 6081, harga penutupan di 5975. Ratu dilakukan oleh AK, broker AK, nilai 12M, harga rata-rata di 5224, harga penutupan di 5150. Dan yang terakhir di True ya, dilakukan oleh CC, distribusi besarnya dengan nilai 4M, harga rata-ratanya di 208, harga penutupan di 200. Nah, kalau di sini kan warna merah ya. Nah, kemudian yang mengakumulasi khusus yang True ini ada
sama-sama 4M. Jadi semuanya tanda merah ini adalah akumulasi secara total ya, bukan hanya satu. Kalau ini kan saya hanya ngambil yang terbesarnya aja ya, yang mengakumulasi dan yang mendistribusikannya gitu. Jadi kalau dilihat di sini lebih banyak yang mendistribusikan dibandingkan yang mengakumulasi ya, seperti itu ya. Oke, kita lihat data bulanan ya. Di sini kita masih lihat bahwa untuk Antam masih ya distribusi sedang ya. Yang distribusi ini Adro masih ya, masih AK ya, yang masih punya barang banyak di sini. Ya kurang lebih di 426 masih ya, seperti itu. Kemudian di AAD masih netral, kemudian aman. Ada pergerakan dari netral ke distribusi sedang. Kemudian ASII masih distribusi sedang, ADMR masih akumulasi sedang, ARCI masih distribusi sedang, BBRI Adam Brand masih akumulasi sedang, Bumi ya masih distribusi besar ya. Jadi barangnya seperti masih banyak nih di broker YU. Kemudian di BRMS dan BRPT masih ya di sini distribusi sedang ya, akumulasi sedang. Nah di sini dari BKSL yang sebelumnya itu akumulasi besar berubah menjadi distribusi akumulasi sedang. Jadi ada pergerakan, apakah memang dikurangi muatannya ya, nanti kita akan update terus setiap harinya. Kemudian di bull di sini akumulasi sedang masih ya. Nanti untuk selanjutnya sahabat-sahabat trader dan investor bisa lihat sendiri datanya ya, dan dicoba dibaca, dilihat kira-kira akan kemana arahnya ya. Khusus yang buat yang misalnya untuk yang buat untuk dibeli, paling tidak kita berpatokannya hanya di harga terendah di tahun ini ya. Bisa mungkin kita lihat data hariannya, apakah dia memang kecenderungannya merahnya berapa kali, hijaunya berapa kali. Tapi yang pasti sih untuk lebih enaknya, nyamannya ya kita patokannya di harga terendah, agar jangan sampai kita terjadi floating loss yang kelamaan ya. Walaupun itu tidak akan menghilangkan nilai uang kita ya, paling tidak uang kita itu tertahannya agak lama, khususnya buat yang trader ya. Kalau mungkin buat yang investor mungkin masih bisa dilakukan averaging down ya, sehingga harga rata-ratanya itu bisa ke bawah. Nah pada saat nanti momentumnya ada, dia naik, kita bisa jual seperti itu ya. Terus kemudian untuk data mover nih ya, berarti di sini ada top value ya, berarti secara valuasi yang terbesar masih di tanggal 10 itu adalah Bumi dengan valuasinya adalah 2,5 triliun ya. BBCA dengan nilai valuasinya itu 957 miliar, BMRI 896, BBRI 686 ya, yang termasuk yang lainnya. Top volumenya itu Bumi ya, di sini 100 juta lot ya, dengan nilai 2,5 ya. Jadi Goto 56 juta lot, BP 13 juta lot, Dewa 12 juta lot, dan yang lainnya. Terus kemudian di sini ada top frekuensi ya, berarti transaksi yang terbesar masih di Bumi ya, sebanyak 172.000 transaksi pada hari ini tanggal 10. Bufa di 75.000,
Yellow di 62.000, Dewa di 55.000 dan seterusnya gitu. Nah, di sini untuk kategori net foreign buy, nah, dan net foreign sell. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa hampir dari tanggal kita ambil tanggal 569 itu foreign buy itu masih dia beli di BMRI. Nah, kita lihat apakah di tanggal 10 BMRI ada di distribusi enggak. Nah, di sini ada. Kalau kita lihat total BMRI yang diakumulasi itu sebesar 390, 680, kemudian 680 M. Jadi totalnya yang diakumulasi sebesar 1,7 triliun ya. Sementara dia baru distribusi di tanggal 10 sebesar 22 M. Ya, mungkin harganya belum pas ya. Jadi di sini kita bisa lihat sebenarnya untuk khusus yang investor ya, pemula ya. Ini dan trader juga, ini kalau misalnya kita mau beli saham mungkin kita bisa lihat patokannya net foreign buy ya, sehingga kita bisa menentukan atau kita bisa membeli saham-saham yang istilahnya mempunyai likuiditas yang besar gitu ya. Walaupun nilai pembelian kita kecil ya, tapi paling tidak rasa aman itu lebih ada gitu. Dan yang pasti foreign membeli saham itu tentunya ketentuannya sangat ketat ya, jadi nggak mungkin sembarangan beli ya, apalagi beli saham gorengan ya. Mungkin itu yang terjadi kenapa beberapa hari yang lalu itu atau 2 minggu yang lalu itu terjadi gejolak di mana harga anjlok ya. Mungkin salah satunya kita belum bisa memperbaiki apa yang diminta oleh MSCI gitu ya, khususnya untuk free float ya, yang ditargetkan 15%. Nah, itu sepertinya tidak dilakukan gitu ya. Jadi ini untuk yang net foreign buy bisa jadi patokan buat kita nih ya. Oh, rupanya di tanggal 569 itu BMRI lagi diakumulasi nih. Nah, apakah kita boleh beli nggak di sini? Mungkin aja bisa ya. Nah, tapi kembali lagi tolong dicek harganya sesuai nggak gitu. Jangan sampai pada saat kita beli itu berada di harga pucuk ya. Jadi kita lihat kembali ya, yakinkan bahwa harga yang kita mau beli itu sesuai gitu. Jangan sampai membeli di harga yang tertinggi gitu. Nah, ini data-data ini fungsinya adalah sebagai patokan buat kita agar pada saat kita melakukan pembelian itu paling tidak ya pas deh ya, jadi harganya lebih pas, lebih sesuai gitu. Nah, kita tidak bawaannya FOMO, dan uang yang kita punya itu kita siapkan untuk benar-benar saham itu berada di harga yang tepat gitu ya. Seperti itu ya sahabat trader dan sahabat investor ya. Yang mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit gambaran ya buat yang newbies ya, atau yang pemula ya. Ada patokan lah ya, ada data, sehingga nggak blank gitu ya, nggak kayak pakai kacamata kuda gitu ya. Tapi paling tidak dengan ada data ini punya gambaran gitu, kita mesti gimana ya gitu, seperti itu ya. Saya rasa itu aja sahabat trader dan investor. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga data-data ini bermanfaat ya. Oke, terima kasih, selamat malam, bye.